Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrida Fitania Rahab, NIRM 0101201178, kelas STAN 2B, Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Di sini saya berperan menjelaskan perkembangbiakan bibit generatif. Baiklah, sebelum kita memulai materi ini, saya mau tanya dulu sama kalian, apa kalian masih ingat apa itu generatif? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu proses generatif pada perkembangbiakan tumbuhan. Oke, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan secara seksual melalui perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Dinamakan dengan perkawinan pada tumbuhan karena terjadi pertemuan antara sel sperma dari benang sari dan sel telur dalam bakal buah. Baiklah, ciri-ciri dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu tumbuhan mempunyai bunga, mempunyai biji, mempunyai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Berikut ini merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain yaitu jagung, padi, gandum, mawar, bunga kembang sepatu, bunga matahari, bunga anggrek, dan lain sebagainya. Di dalam perkembangbiakan secara generatif ada dua fase. Yang pertama itu fase penyerbukan dan fase pembuahan. Fase penyerbukan adalah peristiwa melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah itu, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian, sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Bakal buah pun akan dihasilkan, teman-teman. Nah, proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantara, teman-teman. Di antaranya melalui bantuan air, angin, hewan, bahkan manusia. Yang penyerbukannya dibantu oleh angin, contohnya adalah jagung, padi, dan gandum. Sedangkan penyerbukan yang dibantu oleh hewan seperti hewan burung, kupu-kupu, kumbang, lebah, dan lain sebagainya itu merupakan tumbuhan mawar, melati, dan kembang sepatu. Sedangkan proses penyerbukan yang dibantu dengan air seperti ganggang dan lain sebagainya. Jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan. Yang pertama ada penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu bila serbuk sari terbang bunga yang berbeda, tapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga, ada penyerbukan silang, yaitu jika serbuk sari hinggap ke putik bunga lain di pohon lain yang masih sejenis. Yang keempat, ada penyerbukan bastar, yaitu jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuh yang berbeda jenis. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.